Onel pernah bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Sehingga Mengapa? mungkin ditafsirkannya akan jadi berbeda-beda. Satu hal dulu, dalam bahasa Indonesia, Ya. Anda bisa bedakan kalau saya berkata, you mau kemana, siapa you ini? Laki atau perempuan? Bisa dua-duanya. Nah, bahasa Arab bisa dibedakan atau tidak? Bisa. Nah, jadi untuk kejelasan, perlu ada bahasa yang jelas. Ya toh? Saya bisa tahu ini perintah buat perempuan atau ini perintah buat laki-laki dari susunan kata. Semakin kaya bahasa, semakin mudah dirumuskan apa maksudnya. Yang mana lebih kaya, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa bagi Jawa. saya. Jauh lebih kaya bahasa Jawa dari bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, apa bahasa yang paling kaya? Menurut aku orang Kristen bahasa Ibrani mungkin. Nah, buka Google, Oke. tanyakan apa bahasa yang paling kaya. Anda akan menemukan bahwa bahasa Arab itu berjumlah 12 juta kosakata. 12 juta. Bahasa Inggris berapa? 600.000. Nah, jangan kaget. Jadi yang mana yang harus dipilih untuk menjelaskan maksud supaya jelas? Arab. Arab. Itu kenyataan. Ya, Beb. Tapi gini Habib, aku pernah nanya ke Habib waktu itu, Habib Jafar ya. Kalau begitu waktu kita sholat tapi kita tidak memahami makna bahasa Arab, tapi kita hanya ritual jatuhnya. Karena kita kan 12 itu lain. Karena Anda tidak mau belajar. Anda. Habib, Saya mau beri Anda contoh. Saya mau beri Anda contoh. Jangan duga bahwa ahli-ahli agama Islam itu orang Arab yang bahasa ibunya bahasa Arab. Ya. Imam Ghazali itu bukan orang Arab. Oke. Sekian banyak ahli-ahli hadis bukan orang Arab. Karena dia belajar. Jadi persoalannya mau belajar atau tidak. Jika tidak belajar, ya tidak dapat. Ya kan? Pelajari, Anda bisa lebih hebat dari mereka. Oke. Ya kan? Buktinya itu sekian banyak itu pakar-pakar. Ya, Ibnu Sina, banyak sekali, bukan orang Arab, tapi dia belajar sehingga dapat. Oke. Oke. Oke apa nih? Oke akan belajar. Saya 12 juta kosakata ya. Wow. Nah, Abi Kures, kan sekarang banyak orang yang berusaha membumikan Al-Quran. Salah satunya ya dengan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa, hingga bahkan bahasa untuk disabilitas. Untuk bisa? Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Misalnya yang tidak bisa membaca dengan mata. Nah, menurut Abi Kures, bagaimana seharusnya kita membumikan Al-Quran? Yang pertama, kita harus fahami dengan benar Al-Quran, baru bisa dibumikan. Kalau Anda tidak faham Al-Quran, bagaimana Anda mau membumikan? Al-Quran menginginkan kedamaian dalam hidup ini. Jadi kalau mau membumikan Al-Quran, sebarluaskan kedamaian. Al-Quran menghendaki orang hidup toleransi. Al-Quran menghendaki kita bekerja sama dalam kebaikan. Itu membumikan Al-Quran. Iya. Jadi fahami dulu. Jangan salah fahami. Jangan berkata, oh Al-Quran menghendaki semua orang harus masuk Islam, sehingga saya harus ini. Tidak, bukan itu yang dikehendaki Al-Quran. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Al-Quran. Kalau Tuhan menghendaki, kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi hidup ini beragam. Sebahagian dari apa yang menjadi milik kita bukan kehendak kita. Anda yang berkehendak diberi nama. Bukan. Anda yang berkehendak lahir di Indonesia. Bukan saya. So itu diberikan oleh Tuhan. Kalau semua kehendak kita mau yang paling kaya, yang paling gagah, yang paling enak semuanya. Tapi Tuhan atur supaya terjadi keseimbangan. Yang kaya menolong yang miskin, yang miskin boleh jadi kuat menolong yang kaya, yang lemah fisiknya. Terjadi kerjasama.
Dan jangan pernah menduga bahwa enak itu karena makanannya lezat. Saya beri contoh Anda. Kalau Anda kenyang, ada makanan seenak apapun, Anda mau makan? Kurang tertarik. Tidak. Kalau Anda lapar, hanya ada makanan sedikit, lezat nggak Anda rasakan? Lezat. Jadi persoalannya bukan pada jenis makanan, pada Anda. Anda merasa lapar sehingga enak dimakan.